Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehat semua hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Saya minta maaf ternyata PPT-nya gelap ya. Karena background-nya hijau. Tapi bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini tidak terasa bahwa kita sudah akan mengakhiri bulan 3 dan bulan yang keempat kita akan memasuki sebuah hari raya yang luar biasa bagi umat Kristen. Oleh karena hari itu Paskah namanya adalah Jumat Agung dan Paskah adalah hari raya yang sangat besar, yang sangat bersejarah, yang sangat berarti bagi iman percaya orang Kristen ya. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada satu judul di sana, Goel ya. Mungkin kita nggak pernah dengar kalimat ini, kata ini ya, atau mungkin sudah ada yang pernah dengar kata ini Goel. Dalam bahasa Ibrani itu artinya penebus. Karena kita akan bersama-sama merayakan hari di mana Allah mencurahkan kasih-Nya luar biasa dan tergantung di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Kita akan bersama-sama melihat penebus atau Goel. Nah, berangkat dari sebuah peraturan yang telah dibuat oleh Tuhan di zaman Musa, kita akan bersama-sama melihat Ulangan pasal 25, Ulangan 25 ayat yang ke-10 saja. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, Ulangan 25 ayat yang ke-10 ya. Sudah ketemu semua, kita baca 1, 2, 3. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-25, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah judul oleh LAI diberikan judul tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Di sana diceritakan bagaimana peraturannya kalau seseorang menikah kemudian suaminya meninggal, ini menikah dengan anak sulung ya, anak besar, yang paling besar, terus kemudian meninggal tanpa ada keturunan laki-laki, maka hukumnya yang terjadi di sana adalah adiknya harus naik dan menikahi kakak iparnya yang telah menjadi janda. Ya, perkawinan ipar atau levirat. Di sana kita ketemu ada dua hukum dari cerita ini. Yang pertama kawin ipar, yang kedua adalah lepas kasut. Kawin atau perkawinan ipar atau levirat yang dituliskan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar atau di dalam bahasa Ibrani-nya levirat ya. Anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Sekali lagi bahwa ini adalah aturan pada zaman Musa untuk orang-orang Israel, dan itu juga dikutip oleh orang-orang Saduki ketika zaman Yesus di dalam perjanjian baru seperti dituliskan di dalam Matius 22 ayat yang ke-24. Ya, coba kita membaca dulu Matius 22 ayat yang ke-24. Orang Saduki itu bertanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Nah, ternyata bahwa ini juga bukan hanya peraturan untuk Israel, ada di suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain, bangsa Asyur dan sebagainya, itu ada cerita tentang atau hukum tentang perkawinan ipar ini. Apa sih tujuannya? Kalau di budaya Jawa kita kenal namanya turun ranjang ya, dari kakaknya terus kemudian adiknya yang menggantikan posisi kakaknya karena kakaknya meninggal. Tujuannya apa?
turun ranjang itu. Tujuannya apa? Perkawinan ipar itu. Yang pertama menjaga kehormatan keluarga. Karena anak sulung laki-laki itu adalah pewaris keturunan dan kekayaan ayahnya. Contohnya Esau. Ya, seharusnya dia mendapatkan hak kesulungan namun dia telah menjualnya. Anak pertama sulung itu memperoleh anugerah, memperoleh hak waris harta. Ya, hak anak sulung itu menjadi pewaris kekayaan ayahnya. Kemudian tujuan daripada perkawinan levirat atau perkawinan ipar itu memberikan penghormatan kepada istri yang janda tadi itu ya. Oleh karena dia telah meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan keluarganya, menikah dengan seorang laki-laki, kemudian meninggal, maka dia diberi penghormatan untuk dinikahi kembali oleh adiknya. Tujuan daripada perkawinan levirat ini atau perkawinan ipar ini juga adalah agar harta kekayaan almarhum tidak jatuh kepada tangan orang lain, tetapi ada di dalam lingkungan keluarga itu sendiri, tidak hilang hartanya. Kalau dia menikah dengan orang lain, maka hak daripada anak sulung tadi itu jadi hilang. Nah, itu yang pertama, budaya perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat 5 sampai dengan 10 ini ada sebuah budaya yang namanya lepas kasut. Lepas kasut, kasut itu sandal ya. Kasut itu sandal. Kasut itu sepatu atau alas kaki. Alas kaki ini sangat dipentingkan, diperlukan, dibutuhkan bagi setiap orang. Karena tanpa alas kaki, seseorang akan mengalami celaka kalau ada benda-benda tajam kena kepada kakinya. Ya, sandal atau sepatu atau alas kaki sebagai pelindung kaki fungsinya. Alas kaki juga atau sepatu atau sandal itu memang terbuat dari berbagai macam. Ada yang dari jerami, ada yang dari kulit binatang, ada yang terbuat dari pohon-pohonan dan sebagainya. Menunjukkan status sosial tertentu. Apabila seseorang putri raja misalnya membuat alas sepatu ya atau kasut ini pasti dihiasi dengan pernik permata-permata dan harganya sangat mahal. Seorang tuan ketika dia pulang dari bepergian, dia masuk ke rumahnya, maka budaknya yang akan melepaskan kasutnya, yang akan melepaskan sepatu atau sandalnya. Kasut atau alas kaki ini fungsinya juga untuk perlengkapan senjata perang. Kalau seseorang mau perang, dia bawa alat-alat yang termasuk di sana adalah sepatu atau alas kaki. Jadi fungsinya banyak saudara alas kaki itu. Untuk membedakan juga status tadi itu ya, orang kaya dengan budak. Kalau budak nggak pernah pakai alas kaki, ngodok, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Dan untuk membuktikan perbedaan status sosial yang ada dengan alas kaki itu. Nah, di dalam konteks Ulangan pasal 25 ayat 10 ini, ya ayat yang 10 tadi yang kita sudah baca ya, orang ini dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Lepas kasut. Kemudian di dalam ayat yang mulai dari ayat yang ke-7 ya, saya akan membacakan buat saudara. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kota itu haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Melepaskan kaki ditambah dengan didoni, Bapak Ibu. Ya, orang Jawa didoni. Itu sebuah
tindakan penghinaan, sebuah tindakan menjatuhkan, meremehkan, tidak menganggap orang lain itu berharga karena diludahi. Ya, peristiwa tentang bagaimana diludahi ini terjadi juga ketika Yesus ada di salib. Ketika dalam perjalanan ada banyak orang yang meludahi dia, menghina dia. Tindakan penghinaan. Dan melepaskan kasut ini juga sebagai lambang bahwa saudara yang hidup tadi atau iparnya tadi itu menyerahkan hak hukum atas warisan dari saudara laki-laki yang meninggal. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau anak yang sulung itu berhak mendapatkan harta warisan ya. Terus kemudian kalau ini harus adiknya tidak mau menikahi kakak iparnya, maka itu artinya bahwa saya melepaskan, saya merelakan menyerahkan hak hukum atas warisan itu dari saudara itu, saya lepas sudah, saya tidak mau ambil dan sebagainya. Nah, jadi dua hal yang kita lihat di dalam peristiwa yang terjadi di Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi. Yang pertama perkawinan levirat, yang kedua lepas alas kaki. Nah, kemudian kita kembali kepada judul yang pertama tadi, Goel. Di dalam bahasa Ibrani artinya penebus, Goel. Ada dua makna. Dari cerita ini kita ketemukan bahwa orang yang mengambil bagian untuk menikahi kakak ipar yang telah ditinggalkan oleh suaminya itu disebut penebus, disebut Goel. Goel di dalam bahasa ini tadi artinya adalah penebus ya. Ada dua makna Goel, penebus itu. Yang makna yang pertama adalah makna teologis, artinya bahwa penebus itu adalah Allah sendiri yang dikisahkan, dicontohkan menebus umat Israel keluar dari tanah Mesir. Menebus bangsa itu, membebaskan bangsa itu, mengeluarkan mereka dari perbudakan, dari penjajahan Mesir, dari tindakan kasar, dari tekanan Mesir kepada orang-orang Israel. Kemudian orang Kristen juga memandang bahwa Yesus Kristus yang tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa dia adalah penebus bagi setiap umat yang percaya, yang menerima pengorbanannya untuk diampuni segala dosanya. Tuhan Yesus menebus dosa manusia dengan penyalipannya, dengan curahan darahnya, dengan tindakan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena Allah mau memakai cara untuk menebus manusia dengan cara mengorbankan domba, yaitu Yesus Kristus sendiri yang adalah anak domba Allah. Itu makna teologisnya. Sekarang makna yang kedua adalah makna sosiologisnya. Bahwa Goel itu juga bisa diterapkan kepada manusia, kepada sesama manusia. Manusia menebus sesamanya. Pada zaman dulu ada perbudakan. Ketika seorang budak itu kemudian dijual dan orang lain membeli budak itu kemudian membebaskannya, maka orang ini disebut sebagai Goel, sebagai penebus. Terjadi juga bahwa dalam sebuah keluarga pasti ada warisan ya, yang terjadi pada Ruth dan Naomi ya. Ruth dan Naomi dan Boaz itu kisahnya ketika Ruth jatuh, suaminya Elimelek itu meninggal, kemudian Ruth Naomi harus pindah ke tempat lain ya, ke daerah lain untuk memperjuangkan hidupnya. Dalam perjalanan itu kemudian anaknya meninggal, tinggal dua mantunya. Ya, yang tetap setia bersama dengan Naomi adalah Ruth, dan Ruth ini kemudian dikawini oleh Boaz. Dalam hal ini Boaz ini adalah Goel, atau karena dia menebus, bukan menebus Ruth, tetapi Boaz ini membeli tanah yang dijual oleh Naomi, terus kemudian dibeli oleh Boaz, dan Boaz di sini disebut sebagai Goel karena dia menebus, menyelamatkan keluarga Elimelek dengan membeli tanah warisnya. Ada banyak yang terjadi, penderitaan yang terjadi, masalah-masalah sosial yang terjadi di Israel, dan kemudian harus ditolong oleh orang lain, dan orang yang menolong ini disebut sebagai Goel. Mari pagi hari ini kita akan fokus kepada Goel kita,
penebus kita, yaitu Tuhan Yesus. Jesus is my goal. Tuhan adalah penebusku. Tuhan adalah penebusku. Perbedaan yang nyata dari semua penebus-penebus yang ada, ya, di dalam Alkitab disebutkan ada dua yang bertindak sebagai penebus ini. Yang pertama Yehuda, karena dia menyelamatkan mantunya namanya Tamar dengan cerita yang seperti itu ya. Terus yang kedua itu Boas dan Rut, dan yang ketiga adalah penebusan di dalam Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ia dikirim oleh Bapa menjadi serupa dengan manusia. Ia meninggalkan kemuliaan surga dan mengosongkan dirinya. Ia mengajar manusia dengan kuasa firman-Nya. Tidak ada salah dalam tutur katanya. Ia mengajarkan kasih yang dihidupinya. Ia tidak membalas orang yang membencinya dan yang hendak membunuhnya. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia memberi makan kepada 5.000 orang yang kelaparan. Dia yang menyembuhkan orang sakit. Dia yang mencelikkan mata orang buta. Dia mengusir setan dan yang membelenggu. Dia membangkitkan orang mati dan banyak hal yang dia lakukan untuk menandakan bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh alam semesta. Namun oleh karena dosa yang telah berkarat di dalam hati manusia, yang sudah menumpuk dan hatinya sudah menjadi tumpul, maka ia disalibkan. Kendati pun tidak didapatkan kesalahan apapun dalam dirinya. Semalam-malaman dia berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun Bapa berkehendak tetap menjalankan rencananya penebusan melalui pengorbanan nyawanya. Lalu dia katakan, jadilah kehendakmu Bapa. Peluh mengucur di wajahnya seperti butiran-butiran darah sebagai tanda depresi yang sedemikian hebat. Dan malam itu saudara, Yudas memberikan ciuman pengkhianatan. Kemudian ditangkaplah ia seperti seorang penjahat, padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Tidak ada pembelaan sedikit pun atas dirinya. Salib yang kasar dan berat dipikulnya melalui jalan Dolorosa. Sisi kemanusiaannya menunjukkan kelemahan fisiknya, sehingga salib itu harus dipikulkan kepada orang lain. Namun cambukan dan deraan serta hinaan serta ludahan tidak berhenti menerpa tubuhnya sampai tiba di Golgota. Sekujur tubuhnya hancur, darahnya mengalir melalui goresan-goresan ujung cambuk tentara Roma. Bak domba yang keluh di meja pengorbanan, demikianlah firman Tuhan digenapinya. Koel sang penebusku, Yesus, ampunilah segala dosaku, terimalah pertobatanku. Koel penebusku, terima kasih atas karya penebusanmu di atas kayu salib. Engkau telah menghapus semua dosaku saat ku terima dirimu. Engkau membuang sejauh timur dari barat segala dosaku. Engkau melupakannya. Engkau mengubah diriku menjadi ciptaan yang baru. Betapa besar kasih-Mu padaku. Kini aku persembahkan hidupku untuk melayani-Mu, melaksanakan firman-Mu, dan aku mau hidup sesuai kehendak-Mu. Dan kita sama pada bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini. Kayu salib yang kasar, yang tidak indah dilihat karena tidak ada bentuknya,
Karena ditebang begitu saja dari pohon yang ada, tidak dihaluskan, tetapi dalam keadaan yang kasar yang tidak ada artinya apa-apa. Kemudian mahkota duri yang tidak ada harganya karena terbuat daripada duri-duri, semak-semak duri yang begitu menyakitkan, tetapi harus tertancap di atas kepalanya. Itu semua menandakan penebusan dosa dan membuktikan kasih Kristus yang luar biasa, yang sangat berharga bagi setiap umat. Dan setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa, ditebus oleh darah Kristus yang terkucur di atas kayu salib. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus agar kuasa kasih-Nya mengubahkan hidup kita sekalian. Tuhan memberkati.